Iya. Oke. Gimana Pak Adi? Alhamdulillah hari ini saya, keluarga dan seluruh ya warga SMP Islam ya. Tadi kan saya ngajar di SMP Islam ya. Nah, sehat Coach. Gimana Pak Indra, sehat? Alhamdulillah kalau saya bersama keluarga besar SD Islam juga sehat ya Coach ya. Alhamdulillah. Tadi habis baru melaksanakan kegiatan pesantren kilat. Wah, luar biasa sekali. Gimana Coach, puasanya lancar apa enggak nih? Alhamdulillah nih. Ya walaupun sekarang cuaca tak menentu ya, jangan tarik ulur ya, panas, mendung, Panas banyak aja. panasnya, Iya. ya. Tapi alhamdulillah berkatnya niat ya, niat. Berkatnya. Yang penting kita niat, Betul. niat ya. Jangan lupa juga sahur ya. Iya, Nah, kalau nggak sahur kita lemas. Iya. Bobol. Betul. Nah, anak-anak semuanya, anak-anak SD Islam, Ta'alumul Huda dan juga anak-anak SMP Islam, siswa-siswi SMP Islam, hari ini sengaja nih Pak Adi main ke studionya SD Islam Ta'alumul Huda. Sengaja kita ngobrol. Pak Adi ini kan guru olahraga ya Pak Iya, ya. betul. Betul sekali Pak. Basicnya atlet angkat besi. Iya, Ya. Kemudian sengaja kita panggil supaya bisa memberikan masukan lah ke kita gitu. Bagaimana sih caranya supaya badan itu selalu fit gitu. Oke, siap. Tadi kan kita puasa, cuaca nggak menentu gitu. Betul. Nah ini kita dengerin nih anak-anak ya, apa aja sih yang membuat badan kita biar fit? Ya, apa yang mesti kita lakukan? Apakah kita harus makannya satu cepon atau satu piring cukup? Iya, Nanti iya. kita Oke, tanya nih sama Coach Iya, Adi. iya, siap. Ya Coach Adi, saya panggilnya Coach ya karena beliau ini Pak Adi ini pelatih kita semua lah, pelatih bermacam-macam kegiatan olahraga. Iya. Nah, mau tanya nih Coach, Gimana Pak? kiatnya apa aja nih supaya badan itu fit? Yang pertama apa itu biasanya? Ya, jadi saat puasa itu kan tubuh mendapatkan asupan cuma 2 kali dalam sehari atau sehari semalam mungkin Iya. ya, karena ada sahur dan berbuka ya itu. Betul. Nah, oleh karena itu saya ada 7 ya kiat-kiat untuk menjaga tubuh tetap fit saat berpuasa ya. Ada 7 ya? Ada 7. Boleh tambah 10? Ya boleh, Boleh. berapa aja boleh lah buat SDI dan SMI ya. Iya. Oke. Jangan lupa diingat-ingat, dicatat ya anak-anak ya, Oke. supaya kalian semakin tambah ilmu, tambah Betul, pinter, iya. dan tentunya fit saat berpuasa. Yang pertama apa ini Pak Adi? Ya tentu ya. Saat berpuasa kita pun tidak bisa memungkiri, Iya. kita tetap bekerja, tetap belajar Betul. seperti biasa. Betul. Nah, oleh karena itu satu yang penting sekali, jangan sampai melewatkan sahur Pak Indra. Betul. Jangan sampai melewatkan sahur. Nah, sahur itu ya satu. Ya kita nggak perlu sahur banyak-banyak, nggak perlu. Mungkin nasinya secepon, Begitu nggak mungkin boleh ya, nggak daging ayamnya sepiring. Nggak perlu harus berlebihan begitu. Tapi satu ya, ketika sahur kita harus mempertimbangkan dari apa sumber-sumber yang dibutuhkan oleh badan iya. kita. Nah, Karbohidrat. ada karbohidrat untuk energi, Iya. ada protein untuk Protein. ya membangun sel-sel yang rusak ketika mungkin ada aktivitas harian belajar atau mungkin angkut sesuatu gitu ya, itu kan Iya. ada sel-sel yang perlu diperbarui dan Masuk dibangun. belajar ya di Kita sekolah belajar ya. supaya otaknya cerdas itu Betul. kan. Nah, serat pun jangan sampai ketinggalan, serat dan air. Oh iya betul. Nah, gitu. Nah, Coach Adi ini ya, anak-anak semuanya, kalian kan pasti sahur ya. Nah, seberapa banyak sih yang mesti kita makan, kemudian seberapa banyak yang harus kita minum gitu? Apakah harus misalnya 1 galon diminum semua buat Wah. kesehatan 1 hari gitu kan? Gelokongan. Itu nanti bisa kayak onta itu ya. Banyak. Keluar punuk. Iya. Waduh. Ya gimana Coach Adi? Coba bisa diterangkan sama anak-anak. Oke anak-anak ya, satu ya adalah kebutuhan energi ya. Dari mana itu energi? Dari karbohidrat ya. Karbohidrat ya kita biasanya pasti nasi ya, nasi. Ya kalau mungkin luar negeri pakai roti boleh lah, tapi kita ya yang wajar saja pakai nasi ya, nasi. Kita sesuaikan dengan porsi kita anak-anak ya. Secukupnya kalian, nggak mungkin kalau misalnya kalian 1 centong ya, atau mungkin 1 centong setengah. Nah nanti bisa dilengkapi dengan menu lain, misalnya sayuran. Nah sayuran itu kan ada kandungan seratnya. Nah kemudian ada
nanti dari protein. Nah, protein bisa dari mungkin susu atau itu dari hewani ya. Nah, atau mungkin nanti ada tahu atau tempe. Jadi kita nggak menuntut menu-menu yang mahal dan enak, tapi kita cukup saja menu yang sehat dan ada kandungan-kandungan yang memang dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menopang tubuh beraktivitas dari mulai sahur sampai nanti kita berbuka puasa. Ya Coach Indra ya. Nah begitu. Jadi itu tadi ada karbohidrat ya untuk menopang tubuh ya, untuk menambah energi ya. Itu karbohidrat bisa dari nasi ya, atau mungkin roti boleh ya, atau mungkin kentang boleh ya. Nah kemudian ada apa? Ada serat ya, supaya kita seimbang. Tidak cuma makan karbo saja nanti kita bisa obesitas ya, karena glukosanya kan tinggi sekali. Telur gimana telur? Telur ya boleh tadi ya, telur boleh itu untuk protein hewani, telur boleh, atau mungkin nanti dari daging boleh kalau memang tersedia begitu ya. Tapi kalau tidak tersedia kita bisa ganti menu kita kepada protein nabati, tahu bisa, tempe bisa. Nah, iya, itu bisa diolah yang murah meriah tapi menyehatkan Pak Indra. Itu anak-anak ya. Nah itu dicatat, jangan sampai lupa sahur ya. Lupa sahur. Sahur nggak perlu jam 2 pagi, mau takut kesiangan ya. Iya. Ya kan kalau harus kita diakhirkan. di akhirnya malah kita bisa dapat pahala ya Pak Iya, Indra ya. betul. Nah itu. Nah, setelah tadi itu makan ya, tadi ya. Yang kedua itu apa itu? Apakah kebutuhan minum kita itu? Nah, iya. Oke, selanjutnya yang nomor 2 adalah yang perlu anak-anakku semuanya perhatikan di sini ya. Penuhi kebutuhan cairan pada tubuh kita ya. Kebutuhan cairan pada tubuh kita ya Pak Indra ya. Itu tidak harus di sahur saja, itu bisa kita manage, bisa kita atur anak-anak semua ya. Jadi gini, kita biasa konsumsi air 8 sampai 12 gelas per hari. Ya. Tetapi karena kita siang hari tidak boleh minum atau makan anak semua ya. Nah, kita bisa manage misalnya 8 gelas sehari ya. Ya. Nah, bisa begini. Nah, mungkin buka puasa kita bisa 2 gelas. Ya, 2 gelas. Nah, setelah itu kan kita bisa makan takjil ya, makan takjil baru kita sholat maghrib dulu. Nah setelah itu bisa kita nyicil lagi, minum lagi. Nah minum lagi bisa nanti mungkin 1 atau 2 gelas lagi bisa. Nah atau 1 gelas aja dulu ya biar nggak kembung. Nah setelah 1 gelas itu, setelah sholat maghrib kita bisa lanjut makan besar. Maksudnya makan besar di sini ya seperti sahur tadi. Kita makan nasi tentu dengan lauk-lauk yang bergizi seimbang. Betul. Supaya apa-apa yang sudah kita keluarkan saat berpuasa bisa mendapat asupan energi lagi, supaya terpulihkan energi kita Pak Indra. Nah itu. Nah setelah 2 tadi, setelah adzan ya, tolong beleng ya, kita adzan minum 2 gelas, kemudian makan takjil, sholat maghrib, minum lagi segelas lagi. Nah tentu ada malam hari. Hari bisa. Malam hari kita bisa minum lagi 2 gelas lagi. 2 gelas lagi. Berarti udah berapa tuh Coach? 2, 1, 2. Nah sudah 5. Nah nanti bisa kita siasati kalau mau tidur minum 1 gelas. Nah itu kita tentu nggak akan jadi gelonggongan begitu kan, kita sudah atur. Nah, sudah kita atur. Makanya ketika saat berbuka puasa maupun sahur tidak usah berlebih-lebihan. Cukup apa-apa yang kita butuhkan kita masukkan. Nah, tentunya satu. Nah, lagian ketika kita minum juga kan kita habis setelah makan dan minum itu buka kan kita kadang-kadang ke kamar mandi kan. Nah, betul. Lagi kan. Nah, betul. Airnya, gitu. Nah, betul. Nah, kita mungkin karena sehari mungkin nggak ada asupan cairan sehingga apa-apa mungkin khawatir ya anak-anak ya, aduh aku kalau kencing terus nanti cepet haus nih. Nah, akhirnya ketika sudah berbuka puasa mungkin terasa ingin tipis begitu, ingin ke belakang gitu ya. Nah, melanjutkan yang tadi Pak Indra ya, itu kan tadi sudah ada berapa? 2, 1, nah tinggal 2. Nah ketika untuk sahur ya, itu kita bisa penuhi lagi 2 gelas lagi, sehingga kita akan tercukupi untuk hidrasi kebutuhan air pada tubuh kita Pak Indra, untuk meminimalisir nanti dehidrasi pada siang hari ya. Betul. Gitu Pak Indra. Itu kalau misalnya supaya kita kuat, apakah mesti sahurnya itu mesti banyak gitu? Gini,
kebutuhan makan itu harus banyak pas sahur apa harus banyak pas buka? Nah itu gini Pak Indra ya, gini anak-anakku semua ya, Anak-anak dengerin nah, ya. ini. Nah jadi sebenarnya sahur dan berbuka puasa itu kita tidak perlu nasinya sepiring gunung gitu ya. Nah mungkin nanti dagingnya sekian, Betul. telurnya sekian, Betul. kurmanya setoples, itu nggak perlu anak-anak ya. Tapi kita perlu memperhatikan ya tadi, Ya. kita butuh karbohidrat, Betul. kita butuh protein, Betul. kita butuh yang namanya serat, Betul. kita butuh yang namanya air, ya. Nah itu seimbang saja. Jadi kira-kira saja misalnya anak-anak kok konsumsi satu centong ya anggaplah satu centong nasi, kemudian ada mungkin nanti satu irus sayur ya, mungkin bisa bayam atau bisa mungkin sawi atau mungkin apa ya. Nah nanti bisa ditambahkan di situ susu ya, atau mungkin ya untuk pengganti protein bisa telur ya, bisa juga nanti tahu atau tempe, secukupnya saja. Kemudian kita akan konsumsi air sehingga semua kandungan makanan itu, semua jenis-jenis makanan itu bisa kita masukkan ke dalam lambung kita dan tidak begah ya Pak Indra ya. Iya. Habis sahur kan kita ada sholat subuh ya Pak Indra. Kalau Betul. kita terlalu banyak mengkonsumsi menu sahur, nanti khawatirnya kita tidak bisa menjalankan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu sholat subuh anak-anak ya. Tuh ngantuk, di sahur ngantuk, tidur lagi kesiangan, nggak sholat subuh. Enggak sholat subuh, telat masuk sekolah. Telat masuk sekolah deh gitu. ya Pak Indra ya. Betul. Nah, kalau ada lagi nggak, itu tadi berapa? Udah berapa itu Pak? Itu berarti udah dua ya Pak Indra. Oh, Ya? iya. Udah kedua. Nah itu sekaligus ya sebenarnya menjawab kiat yang ketiga ya. Kiat yang ketiga dari Pak Adi adalah makan secukupnya, seperti di kiat yang kedua yang sudah Pak Adi jelaskan tadi ya Pak Indra. Iya. Ya kurang lebih begitu, makan secukupnya tadi, sahur dengan karbohidrat yang cukup, dengan sayur yang cukup, dengan protein dari telur atau mungkin dari daging atau mungkin dari tempe atau mungkin dari tahu yang cukup. Ingat anak-anak ya, makan secukupnya, makan tidak perlu enak-enak ya. Yang penting sederhana dan ingat kandungan yang kita butuhkan bisa kita serap. Nggak perlu, mah aku kan mau puasa, aku harus makan daging yang banyak nih, aku harus minum susu yang banyak nih. Nah itu nggak perlu ya. Nah kita cukup apa adanya, yang penting kandungan gizinya ada anak-anakku semua ya. Gitu Pak Indra. Betul. Nah, Iya. kemudian kita masuk kepada kiat yang keempat. Iya. Apa itu kiat yang keempat? Apa ya? Yo, ada yang tahu nggak kiat yang keempat itu Pak? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kalau bisa jawab, dikasih hadiah nih sama. Hadiah ya? Iya, kasih Mau THR kasih hadiah dong. nih? Kasih THR sama Pak Adi, harus. Siapa yang bisa jawab, nanti jawabnya dikirim di kolom di bawah komentar. Di kolom komentar. Ya, di bawah jangan ini ya, lupa. Iya, di bawah Oke. komentar. Nah, oke. Kiat yang keempat adalah hindari makan makanan yang berminyak. Aduh, Nah. berminyak. Bentar. Kok menghindari apa? Karena harga minyaknya lagi mahal. Ya, ya mungkin selain dari harga minyak yang cukup melejit ya, cukup meroket naik mahal sekali ya. Ya tapi gini ya, sebenarnya dari segi kesehatan ya, kalau minyak goreng itu kan mengandung lemak jenuh. Lemak jenuh. Iya, Sementara iya. kita butuh lemak-lemak yang tidak jenuh, yang mungkin bisa menjadi cadangan pada tubuh kita, cadangan energi. Lemak sebenarnya kan cadangan energi. Betul. Tapi kalau kita terlalu banyak makan goreng-gorengan, makan yang digoreng ya Iya. dengan minyak itu tadi, nanti kita bisa malah obesitas atau mungkin Bisa ke situ ya? kolesterolnya malah naik. Malah naik, iya. Kolesterolnya malah naik karena itu tadi lemak jenuh. Tapi juga bisa ngirit, mumpung ini lagi mahal kok. Heeh. Iya kan, jadinya Nah, iya. jangan makan berminyak. Ya mungkin mengurangi mungkin mengurangi. Ya sebenarnya kalau bisa menghindari, kalau tidak bisa menghindari, mengurangi saja nggak masalah sebenarnya gitu. Tapi enak sih kok, gorengan enak gimana? Gorengan memang bahasanya klenyis, klenyis, enak, gurih, yakin ya Pak Ya, ya. betul sekali. Gurih sekali. Goreng sekarang ada apa namanya? Anak-anak kan seneng makan mungkin kayak apa Indra itu yang digoreng-goreng itu Pak Indra? Ya cireng. Sempol cireng. Terus
apalagi ya Batagor, sosis, otak-otak, otak-otak iya. itu memang enak, enak menggoda sekali. Udah itu jangan bicara makanan kok, nanti Oh, saya iya. jadi kepengen udah lapar. Ini masih Iya. ada maghribnya masih jauh. Masih jauh nih Masih dan jauh. maghribnya. Masih berapa ini? Apalagi kita harus menghargai perasaannya Coach Yunus yang Oh, anak iya. IT semuanya. Kemudian dia lagi kelaparan. Oke, ini. terima Kita kasih kenapa? Pak Yunus sudah menemani kami berdua. Oke ya, itu tadi ya supaya kita tetap terjaga. Sebenarnya kan puasa ini seperti mendetoks ya, seperti apa namanya, kita semacam diet. Diet. Jadi mengatur makan, bukan mengurangi makan, sebenarnya mengatur makan. Nah ini kita menghindari bahkan mengurangi minyak itu bagus sekali. Bagus sekali. Bagus sekali ya. Oh iya. Malah justru mengirit ya. Iya betul. Nah, selanjutnya apa nih? Oke. Tadi mengurangi minyak apa lagi? Oke, kira-kira? selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah ya, yaitu kiat yang kelima ya, mengurangi makan dan minuman yang manis. Ingat dalam tanda kutip yang manis. Yang manis yang bagaimana ini? Yang manis yang kayak saya gitu. Waduh. Wah, manis gua ya. Nanti ada yang nyariin. Oke, jadi gini, mengurangi makan makanan yang manis dalam tanda kutip ya ini ya, yaitu adalah ya manis dari gula-gula. Dari gula-gula sebenarnya berbuka dengan yang manis-manis itu bagus sekali, dari kurma. Kurma Itu kan ya. manis ya. Iya. Itu jadi manisnya dari alami. Alam. Gitu. Alami. Atau mungkin dari buah-buahan Buahan, lain. gitu, Itu iya. kan manisnya alami. Tapi di sini yang perlu kita kurangi atau perlu kita hindari adalah manis-manisan dari gula-gulaan. Oh iya. Nah, Tapi itu. kalau manisnya anak SMP Islam, anak SD Islam di mana, Kot? Wah, manisnya anak SMI dan SD itu tuh, ya manisnya ya. Manis sekali ya. Manis sekali dong. Oke. Nggak bisa disamakan sama manisnya gula Iya, kan? betul sekali. Nah, itu jadi kita kurangi saja. Oh, Nah, gitu. kita kan sedang mengatur nih, ya Iya. seperti belajar mengatur pola makan plus ibadah juga. Kalau kebanyakan apakah bisa menimbulkan diabetes kayak gitu, bisa nggak itu Ya, kalau kebanyakan? Sebenarnya untuk diabetes kalau untuk bulan puasa ya ini kan kita energi dikeluarkan ya seperti biasa walaupun kita mengurangi porsi makan. Itu sebenarnya tidak diabetes Pak Indra, tapi gula darahnya supaya lebih stabil. Stabil ya. Stabil kalau kita apa namanya itu kan gula. Nah, kan kalorinya tinggi sekali kalau Iya. kita minum teh manis satu gelas teh manis itu membakar kalorinya kita harus ekstra. Iya, betul. Sementara kalau kita membakar kalori, misalnya pagi hari kita harus jogging keliling lapangan dengan sekian putaran, kan kita akan terkuras hidrasinya, kita akan lemas ya. Sementara kita harus bisa memanage. Oh, Nah iya, itu, betul. nah untuk mengurangi itu, untuk kalori supaya tidak meledak, kemudian gulanya tidak itu ya, kita lebih baik kita kurangi atau hindari aja Pak ini. Itu anak-anakku ya. Itu tadi kiat yang nomor berapa itu? Nomor 5. Nomor 5, masih ada beberapa lagi. Masih ada Kita 2 lagi. Dengerin Ayo. lagi ya. Apa coba? Ya anak-anak udah ngantuk belum ini? Ayo puasa harus tetap semangat ya Pak Indra ya. Betul. Harus tetap semangat. Harus semangat, Iya. jangan nggak semangat. Iya, tapi belajar itu ibadah ya Pak Indra ya. Iya dong, Belajar jelas, ibadah. sudah pasti. Berbuat baik adalah ibadah. Ibadah. termasuk Belajar juga ibadah. Selanjutnya kiat yang ke-6, puasa juga jangan lupa supaya badan tetap fit ya. Olahraga. Olahraga. Wow. Olahraga. Mau Ada tanya nih, apa? mau tanya nih. Gimana Pak Indra? Kita lagi puasa nih kok. Iya. Nah kalau olahraga kan nanti kita jadi lapar, jadi haus, jadi nggak kuat dong puasanya. Itu gimana kok? Itu tadi kiatnya supaya fit malah jadi loyo. Gimana kok? Wah, tenang saja, Pak Adi punya trik and tips ya supaya kita bisa berolahraga di bulan suci Ramadan ya, tapi tetap fit dan tidak mudah loyo ya. Ada apa? Satu ya, pilihlah olahraga yang tidak berat. Tidak berat. Tidak berat. Jangan seperti angkat berat itu berat ya. Nanti Gemeter ya. gemeter. Suren ya bahasanya suren. Langsung kunang-kunang Kunang-kunang, pisang. aduh, kunang-kunang. Jangan anak-anak ya, Nah, jangan ini tiru minum. adegannya Pak Adi. Eh. Itu hanya dilakukan oleh profesional. Iya, Ya, ibaratnya olahraganya mesti yang ringan-ringan aja ya. Ringan ya, tentu ringan, intensitasnya akan ringan. Nah, semua anak pasti bisa lakukan di rumah. Satu ya, satu anak-anaknya jalan santai itu sudah Jalan olahraga. santai. Jalan santai itu sudah olahraga, itu intensitasnya sangat-sangat ringan.
sangat meminimalisir pengeluaran energi pada tubuh kita. Kemudian yang kedua adalah olahraga bersepeda. Tentu intensitasnya yang ringan. Itu tapi kalau bersepeda itu ya kita bisa lakukan di sore hari. Sore hari itu bisa 30 menit atau 1 jam sebelum berbuka puasa. Oh gitu Ya ya. sehingga nantinya ketika kita sudah membakar energi kita ya saat berolahraga sepeda sore hari itu tadi, kita bisa langsung ganti dengan menu-menu di buka puasa. Nah itu anak-anak semua ya. Nah selanjutnya ada olahraga apa ya? Satu dua bersepeda ya. Nah 3 naik turun tangga. Naik turun tangga. Iya. Ngapain kok turun tangga? Naik turun. Jangan salah ya anak-anak semua ya, jangan salah. Naik turun tangga itu jika dilakukan dengan betul ya, dengan betul itu akan meningkatkan kekuatan otot tungkai, otot kaki anak-anak semua. Sehingga ya bagi ini rumus ya. Ketika kita mendalami suatu cabang olahraga seperti ada karate di SDI, ada panahan, ada mungkin renang, ada mungkin cabang olahraga yang lain. Kalau tungkai kita kuat, nah itu kursi itu 50% kita sudah bisa untuk mendekatkan kepada menuju prestasi. Nah, kemudian setelah naik turun tangga ya tentu dengan intensitas yang ringan ya Pak Indra ya, intensitasnya ringan. Kemudian selanjutnya itu panahan, olahraga panahan di SD Islam dan SMP Islam pasti ada ekstrakurikuler panahan. Betul sekali. Ya kan? Nah, Pak Guru tahu karena anak-anak SMP Islam juga berlatih di SD Islam juga bersama Pak Indra. Iya. Nah, SDI juga ya. Panahan itu kan kita cukup diam saja, berdiam diri, nggak perlu lari-lari, ya nggak perlu lari-lari, kita cukup menarik busur, menarik string, kemudian melesatkan. Nah itu termasuk olahraga yang ringan dan mendapatkan nilai ibadah apabila kita lakukan dengan sunat, apabila kita lakukan dengan ikhlas ya dan tanpa keluhan sampai enggak, yang penting kita ikhlas. Itu nanti apabila anak-anak semua tadi ya ada jalan santai, ada bersepeda di sore hari, ada naik turun tangga, ada panahan, itu anak-anak akan tetap bugar saat di bulan suci Ramadan ini. Itu saja. Gimana Pak Indra? Iya, masih ada lagi kiatnya. Ada satu yang di akhir ya. Sudah sahur, sudah menjaga hidrasi, sudah berolahraga tadi. Nah, kita satu ya. Tidur atau istirahat yang cukup anak-anak ya. Jangan lupa ya, seperti di hari-hari biasa anak-anak juga harus butuh istirahat, butuh tidur ya. Jangan begadang ya Kot ya. Iya. Gak boleh begadang. Begadang jangan begadang itu ya. Kalau tiada kopinya. Jangan kalau kopi nanti nggak bisa tidur. Oh iya, kalau masih tidur ya. Iya. Jadi begini. Tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup. Jadi anak-anak semua setelah sholat tarawih ya, sholat tarawih malam hari, mungkin anak-anak menyempatkan waktu untuk belajar ya, atau mungkin mengecek HP sebentar. Mengecek HP boleh, atau mungkin bermain sebentar boleh, atau mungkin tadarus lebih bagus. Tapi setelah tidak ada aktivitas yang penting, lebih baik anak-anak semua tidur ya, tidur supaya apa? Nah, ketika siang hari kita sudah melakukan banyak sekali aktivitas fisik dan aktivitas harian seperti belajar di sekolah, jalan dan lain sebagainya, itu bisa recovery di saat kita tidur. Sehingga ketika kita bangun sahur tidak ada ayo siapa yang sahurnya dijewer, siapa yang sahurnya dijewer, dibangunin mamanya, ayo ya sampai dijewer-jewer ya. Itu kalian perlu tidur yang cukup ya, tidur yang cukup supaya tubuh juga akan lebih stabil begitu ya siang hari. Iya, betul. Begitu anak-anak ya. Ya kurang lebih begitu kiat-kiat. Ada 7 ya kiat yang dari Coach Adi itu tadi ada 7. Yang pertama sahur ya. Sahur, jadi ya. Jangan sampai melewatkan sahur ya. Kemudian yang kedua yaitu penuhi kebutuhan cairan. Tadi Coach Adi sudah menjelaskan ada 12 gelas minimal 8 sampai 12 ya, boleh ya. Tergantung kebutuhan juga ya. Kemudian yang ketiga yaitu makan secukupnya dengan tentunya dengan kebutuhan gizi yang seimbang ya. Kemudian hindari makanan yang berminyak. Iya, betul Pak Indra.
Ya, dari kemudian makanan yang berminyak ya. yang berikutnya itu mengurangi makanan-makanan yang Yang terlalu manis ya, terlalu atau manis manis. itu tanda kutip ya, Iya, kalian iya. bisa tahu sendiri ya. Iya. Kemudian ada olahraga secukupnya yang tidak terlalu membuang-buang energi, Iya, yang dan tidak yang terlalu terakhir adalah tidur Tidur yang yang nyenyak. cukup yang Itu adalah 7 piat dari Coach Adi, Guru SMP Islam Taman Muda Bumayu, dan nanti akan kita sambung lagi dengan pembahasan yang lain, dan di akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.